Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pagi ini dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info yang positif untuk kalian ya. Dan tidak lupa saya ingatkan yang berdemo hati-hati. Mudah-mudahan selamat semua, baik yang demo ataupun aparat. Yang mereka berbenturan padahal mereka nggak ikut-ikutan mengambil keputusan politik ya. Mereka hanya ya kepepet saja untuk aparat karena dia harus menjalankan tugasnya. Juga pendemo juga butuh aspirasi, menyampaikan aspirasi masyarakat yang semakin tertindas itu yang mungkin terjadi. Ya kita hanya saling mendoakan saja, mudah-mudahan semua menjaga dengan kondusif, baik sehat selalu dan negeri ini mudah-mudahan terselamatkan dari kehancuran. Ya untuk anak cucu kita jangan sampai terpecah belah ataupun tambah kacau ya. Mudah-mudahan kita semua menahan diri, akan tetapi kita hanya bisa berdoa, nggak bisa berbuat apa-apa. Kita orang kecil tentunya hanya bisa mendoakan, akan tetapi doa juga berpengaruh paling terbesar menurut saya, dan semuanya kita wajib berdoa. Oke. Mudah-mudahan yang kemarin meninggal ya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarganya diberi kekuatan iman. Oke, kita akan bahas untuk kondisi market di pagi hari ini. Kita harus yakin, harus semangat, yang mana tidak akan lama lagi sudah masuk kuartal keempat dan di akhir tahun akan jadi puncaknya. Dan saya rasa untuk bulan depan tanggal 16, 17 yang sudah banyak mengatakan positif untuk pangkas suku bunga, maka akan terjadi kenaikan yang luar biasa. Bukankah setiap ada pemangkasan suku bunga selalu market cenderung positif dan arahnya naik ke atas? Dan akan saya sampaikan untuk koin-koin yang bagus untuk kalian, dan tetap semangat, tetap yakin, jangan sampai kita tergoda dengan penurunan ini. Ini adalah sesungguhnya cuan terbesar itu ketika kondisi harga lagi hancur begini. Waktunya kita untuk tambah muatan ya, nanti dipanen mungkin kalau bulan depan sudah ATH, koin-koin yang kita hold ya kita TP sebagian, pas nanti koreksi kita masuk lagi, dan puncaknya di akhir tahun pun jangan sampai bulan Desember di tanggal tua kita harus pertengahan tuh udah harus keluar dari market, karena biasanya paus-paus mulai buang barang untuk kebutuhan di akhir tahun. Yang menarik di tahun 2026 ini akan lanjut bull market. Yang saya dapat info seperti itu, tapi itu info-info aja, jangan semua omongan Mas Bro ditelan mentah-mentah, karena selalu saya ingatkan dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun kere mendadak ya. Dan semalam ada info bahwa si Powell info ya, bisa benar bisa enggak, akan dipangkas suku bunga tahun ini sampai 3 kali. Di bulan September, kemudian bulan September, Oktober, kemudian di Desember, 3 bulan itu. Mudah-mudahan terjadi ya. Kita akan bahas sambil nunggu PP. Kita akan lihat TAPP ya. TAPP kita lihat di sini. Ini TA-nya adalah pattern bendera jengking, Martini jengking. Artinya pattern bullish ya. Ini bendera ke atas, ke bawah jengking. Ini bermain-main di sini. Tunggu saja bermain-main di sini, kemudian akan naik ke atas. Ini yang sudah terjadi ini ya. Yang keduanya ini lagi yang terjadi, bermain-main. Ini 1, 2, 3, 4, 5 baru pump. Ini udah 1, 2, 3, 4, ini mungkin 5-nya pump. Ini pattern bullish yang tinggal tunggu breakoutnya saja. Sabar ya. Akan tetapi TA kebenarannya hanya 20-30%, yang lebih mendukung fundamental dengan pangkas suku bunga di bulan depan. Saya rasa sudah waktunya untuk naik, karena siklusnya sudah 4 tahun sekali dan halving BTC sudah 1 tahun. Ya mungkin market akan pump. Ya nggak mungkin lah dibawa ke bawah turun terus, apakah nggak bosen? Kita akan bahas PP, tapi namun demikian sebelum cuan PP, alhamdulillah kemarin di harga murah sudah saya gembar-gemborkan untuk masuk Polygon bolak-balik, karena Polygon ini adalah salah satu koin tertua di jaringan ETH dengan project-project yang tidak bisa kita
remehkan lagi ya. Ada CEPI, ada NFT, di sini koin RWA, pokoknya lengkap untuk si Polygon ini. Baru saja si Filipina senator ya, ini juga mengusulkan pencatatan anggaran nasional pada blockchain menggunakan POL. Yang kemarin sudah di AS ya, PDB AS juga menggunakan POL. Ini investornya juga ada Eric Katram. Pola yang menempati peringkat tinggi dalam daftar pantauan saya adalah altcoin paling menonjol. Hari ini adalah naik sampai 7% hingga melampaui 0,25, sebelumnya dikenal sebagai Matic, sekarang Polygon. Polygon harganya sudah 4.200 per video dibuat pagi ini. Ini sudah lumayan cuan ya. Di 39 masuk Mas Bro, dibanting lagi 31, kemudian nggak sampai 1 minggu terbang lagi ke 43, terjun lagi ke 3.800, pam lagi ke 4.200, naik turun yang modalnya besar untuk scalpingan saya rasa modal 50 juta naik turun mendapatkan 2 juta dengan mudah. Itu yang namanya scalping, yang nggak cuan besar. Kalau cuan besar namanya swing ataupun long invest ya. Jadi saya sampaikan untuk koin-koin yang belum terbang tinggi kalian masuk. Yang saya alami itu sebelum bull market itu saya pertengahan tahun masuk, itu selama nunggu 6 bulan 5 bulan itu akan cuan, ada yang 3 kali lipat, untung-untungan ada yang 10 kali lipat, 5 kali lipat di saat akan bull market. Itu yang terjadi. Saya banyak juga di Polygon, yang terbanyak saya akan ada di PP karena PP salah satu meme coin terbesar saat ini setelah Shiba dan Doge. Nggak ada yang lain dengan kapitalisasi ataupun market capnya ataupun rankingnya, holdernya yang naik terus ada di PP. Saya yakin PP akan jadikan cuan besar nanti. Kita tinggal tunggu sabar. Yang tidak sabar, yang ngebut ya biasa saja, kita anggap angin lalu. Karena udah saya sampaikan berkali-kali dalam video Mas Bro, di sini untuk di Mas Bro kebanyakan swing ataupun long invest, dan kita melihat histori tahun lalu, tahun 2021 yang banyak yang menyampaikan bahwa nggak mungkin sama. Ya memang nggak mungkin sama, tapi histori itu banyak terulang kembali. Koin-koin yang di saat bear market mampu bertahan, dan di saat bull market bertahan, di saat bear market bertahan, di saat bull market terbang, itu sekarang sudah kelihatan koin-koinnya. Cardano, Polygon, SRP, BNB, ya, ETH, BTC, AVAX, pokoknya ranking top CMC itu ada CRO, Habar, banyak sekali, Polkadot. Itu koin-koin yang papan atas real project itu akan bermasa panjang, dan histori yang terjadi ketika bear market bertahan dan bull market terbang lagi, walaupun terbangnya ada yang ATH ada yang enggak, ya wajar karena sekarang banyak bermunculan meme koin baru yang tentunya bersaing. Ya itu kita nggak usah mengharapkan ATH lagi, ya memang ada yang masuk ATH baru, tetap ada, yang mana BNB juga udah masuk ATH baru kan, SRP, Cardano belum, makanya kita hajar di Cardano ya. PP ini si Polygon lumayan cuannya. Target saya akan sabar, nanti akan tunggu sampai ketika sudah 10.000 baru akan saya jual. Saya rasa nanti arahnya akan sampai ke sana. Memang sabar, dan kenaikan itu pasti akan naik turun. Yang namanya market itu kerjanya naik turun. Kalau kita yakin ya kita akan hold sampai nanti puncaknya. Dan kita lihat bersama juga BTCD-nya masih ada di 58. BTCD itu sangat pengaruh sekali dengan arah uang, kemana arahnya dari BTC ke altcoin. Ya itu akan ketahuan dari BTCD. Dan tahun 2017 di 37 BTCD-nya, di tahun 2021 di 40, dan ini kan masih 58, artinya masih ada harapan besar terjun di bawah 50% itu. Jadi kalau BTCD masih tinggi, artinya altcoin masih harganya masih terpuruk, dan saatnya kita holding ataupun tambah muatan. Ketika nanti BTCD sudah di bawah,
udah double bottom dan PTCD akan mulai terbang ke atas, kita belum TP ataupun kita malah masuk, itu kita celaka. Dan sedikit saya akan membahas mengenai sejarah di masa tahun 2021. Ini banyak teman-teman yang berkutakan koin yang belum terbang mereka jual, ngejar yang sudah terbang, ternyata yang sudah terbang dibanting, itu modalnya akan makin habis. Dan selalu saya ingatkan, portonya itu sebetulnya BTC itu 80%, 15% altcoin, baru 5%-nya meme coin. Akan tetapi ketika saya bahas koin yang mahal-mahal seperti OKP aja, banyak yang nggak mau masuk. Sebagai contoh, ini saya ulang berkali-kali. Ya, di tahun 2023 kemarin, tahun 2022 masih zaman di Telegram, saya memberikan info masuk di Solana, masuk di BNB harganya masih 2.700.000, masuk di Solana, ya masuklah di koin yang bagus-bagus seperti Ethereum. Itu pada nggak mau di grup saya, maunya yang 0,0 sekian, ya ada BRIS, ada Baby Doge, ada macam-macam koin-koin yang murah-murah tapi nggak punya fundamental, dibeli itu memang kesalahan fatal. Dan setelah yang banyak masuk yang di grup saya, sekarang udah pikirannya tambah dewasa, tambah cerdas, tambah bukan jadi pemula lagi, sudah agak banyak yang matang ketika kita banyak kasih informasi, kasih pengertian, kasih ruqyah di dalam grup ya. Yang mau masuk grup ya pemula-pemula itu sebetulnya penting, karena saya melihat itu orang-orang yang di dalam kripto itu kebanyakan sebelum mengalami kejadian kerugian itu belum mau belajar, dan setelah mengalami kerugian sudah masuk grup, sudah mengalami berbagai bantingan, naik turun. Ketika naik nggak di TP, terlalu serakah. Ketika turun di CL nggak sabar, nggak tahu dia terbang. Setelah mengalami kejadian di dalam perjalanan kripto, mereka baru mau belajar, dan paling tidak ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Ya, jadi dengan pengalaman itu akhirnya nanti jadi muncul energi positif dan mau belajar. Oh, dari story, oh begini. Oh iya benar apa yang dikatakan Mas Bro, ketika bear market lupakan semua altcoin, masuk saja di BTC. Jangan mikirin harga, tapi yang kita pikir adalah modalnya. Modal kita dapat margin sekian tuh dari kita punya modal, jangan melihat harga koinnya. Itu nanti akan setelah mengalami proses satu siklus, baru mereka akan sadar dan ilmu akan masuk dengan sendirinya, dan semakin matang ke depan dalam bermain kripto. Masih banyak cuan di depan mata. Contoh saja, kita akan memberikan contoh yang mudah. Ketika bear market kemarin harga BTC masih 250 juta, artinya kalau kalian punya uang 100 juta dimasukkan BTC dari 250 juta menjadi 2,1 M kemarin, itu naik 8 kali lipat lebih. Artinya uang 100 juta menjadi berapa itu? 800 juta toh, ya kan? Anda masukkan ke Baby Doge ataupun BRIS 100 juta, ditunggu 3 tahun dari bear market sampai sekarang, boro-boro naik 8 kali lipat, yang ada uang makin habis. Itu jangan melihat harga murah dan mahalnya. Setelah kalian mengalami sendiri, itu baru kalian akan percaya. Walaupun saya ngomong 1000 kali sehari, akan tetapi belum merasakan, pasti tidak percaya. Paling-paling nggak dengerin saya ngomong masuk di ETH, masuk di koin yang masih murah itu Solana. Pada waktu itu kan nggak ada yang mau percaya. Tapi kalau sudah mengalami baru percaya. Itu memang maklum ya, saya juga dulu begitu, bukan berarti saya menjelekkan yang tidak percaya, kan, tetapi memang kebanyakan kalau belum merasakan itu kita ngomong juga sia-sia. Tapi ini semua untuk jadikan pelajaran kita. Untuk pemula-pemula harus lebih cerdas dalam bermain kripto. Jangkanya panjang, bukan jangka yang pendek. Kalau jangka pendek kalian belajar trade dengan
TA harus tahu paling tidak Bollinger Band, RSI, awan Ichimoku, Trendline itu dipelajari. Itu modalnya besar, kuantitas yang besar, cuma untung sedikit ya. Contoh ya kayak 3%, 2% udah disikat. Beda kalau swing kayak di Polygon ya naik bisa 7% dalam 24 jam. Tapi kan nunggu seminggu, kadang sebulan, kadang 2 hari, tergantung market ngasih berapa begitu ya. Udah panjang lebar itu saya bahas. Sekarang kita akan lihat PP ini kayaknya Polygon akan di pump. Kemarin ada tanggal 20 kemarin kan sebetulnya ada ini event di India game ya, akan tetapi event itu kadang-kadang pas event juga nggak ngaceng, habis event kadang terbang ya, market semua dikontrol, dimainkan mereka ya. Oke, kita akan lihat kondisi PP ya, sebentar agak lemot dikit ya. PP 0,16 dengan kapitalisasinya udah naik 0,71% di 67,7 triliun. Dengan pemegangnya ini lihat sendiri 482 ribu ya, yang kemarin 481, jadi nggak pernah absen satu hari itu 1000 order, dan hanya PP market cap yang terbesar, tertinggi dan ranking papan atas. Kita akan sabar menunggu PP sampai pump, karena di dalam bull market ada salah satu koin yang akan di pump, itu altcoin, dan memang sejarah mencatat bahwa kenaikan yang terbesar, cuan terbesar ada di meme coin adanya. Contohnya Shiba dan Doge, nggak ngasal ngomong mas bro ya. Dan kita hitung-hitung sekarang dari awal bear market sampai bull market yang tercuan di mana. Saya ngomong bolak-balik ini. Kalian kalau nggak bolak-balik nggak percaya. 8 kali lipat diraih oleh BTC dari 16.000 kas sekitar 250 juta menjadi 2,1 miliar. 8 kali lipat diraih oleh BTC. Untuk SRP 5.000 kita hitung dari 5.000 saja ya, sampai 50.000 kemarin puncaknya, lebih dikit lah, kurang lebih di situ 10 kali lipat. Ya, kemudian BNB 3 juta kemarin bear market 27, 3 juta itu sempat menjadi 14 juta. Berapa kenaikannya? Hampir 4 kali lipat. Ya, Cardano kita hitung 5.000, sekarang umpamanya kemarin puncak 15, baru 4 kali lipat. Kita lihat di PP. PP kita lihat terseleksi alam. Market cap 3 triliun sampai 140 triliun lebih saya bahas, dari ranking 130 top CMC masuk ke 14 besar, itu di atas 40 kali lipat. Real pemenang siapa dihitung PP. Kita menghitungnya jangka panjang. Kalau trade jangka pendek ya beda lagi ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di pagi ini. Tetap semangat, tetap yakin koin PP masih oke. Koin PP belum pernah bull market, belum mengalami siklus 4 tahunan ya, jadi masih ada harapan besar. Dan untuk ATH-nya paling dekat itu dibanding koin-koin yang lain ada di PP. Ini akan saya sedikit ngasih yang main trading modal besar, cari cuan-cuan dikit ya, ambilnya ya di yang trend 30 menit kayak gini nih ya. Kita lihat di RSI yang namanya trading. Ya, kita bisa lihat di sini nih RSI. Ya, contoh kayak gini nih, RSI-nya di bawah. Umpamanya ini biasanya ntar dulu saya ganti yang bukan pakai yang ada atas bawahnya ya. Ini dia nih. Ini untuk trading yang jangka pendek ya, jam-jaman dengan cuan dikit, kita bisa ngambil di RSI. Contoh ini RSI ini bawah ini mentok, tapi kalau di atas gini jangan, ini sideways. Kalau sideways begini mana bisa trading, ini sideways
Ya semua menunggu longsor karena ini satbe. Trading juga nunggu momen. Ini ketika di bawah gini, ya ini yang senang leplet ini udah di atas ini di atas ini. Ya tapi saya nggak sarankan ya, sudah di atas bisa nge-short. Ya kita masuk di bawah. Kok kenapa ini harga bawah? Nah ini RSI-nya udah di bawah kok, udah titik jenuh. Jual harga murah di sini. Jualnya mana di sini nih? Ini udah mentok RSI atas. Waktunya sell, order sell. Ini udah di atas waktunya jual. Nah ini RSI-nya ini di bawah, ini udah di bawah. Ya, ini udah di bawah, ini udah waktunya masuk. Nanti jual lagi di mana? Ya ketika menyentuh RSI atas, umpamanya di atas. Itu yang trade ya. Ya, udah paham ya. Mungkin itu yang saya sampaikan udah panjang lebar di pagi hari ini. Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin banyak salah, banyak dosa. Yang sempurnanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini hanya memberikan info sebatas yang Mas Bro tahu, dan dari narasi saya pribadi, semua kerugian kalian tanggung masing-masing, dan selalu saya ingatkan dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun memble dadakan. Oke, mungkin itu aja. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap cos.